Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nisabila dari kelas 11 OTKP 3, absen nomor 20. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi kegiatan dalam administrasi keuangan. Yang pertama, analisis pengelolaan kegiatan administrasi keuangan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi keuangan dalam bisnis. Fungsi keuangan dalam bisnis menitik beratkan supaya menjaga sirkulasi arus uang di dalam kegiatan usaha supaya tetap stabil. Adapun pembagian pengelolaan administrasi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, menerima, menyiapkan uang serta melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. 3. Menyusun laporan kas. 4. Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan keuangan. 5. Menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 6. Menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. 7. Atau terakhir, menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca perhitungan laba atau rugi, lengkap dengan penjelasan dan lampirannya. Nomor 2. Penyusunan portofolio kegiatan keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari portofolio. Portofolio adalah pengelompokan aset-aset finansial yang dapat terdiri dari saham, obligasi, komoditas, mata uang asing, dan lain-lain. Jadi dapat disederhanakan portofolio seperti buku harian investasi. Adapun poin-poin yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan portofolio sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komponen saham dan obligasi. Yang kedua, proporsi obligasi yang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, jangan memiliki komponen spekulatif terlalu banyak. Yang keempat, jangan membeli instrumen berbeda yang memiliki target yang sama. Lalu selanjutnya nomor 3, merencanakan isi dan susunan laporan. Saya akan menjelaskan pengertian dari laporan. Laporan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara tertulis atau lisan mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan penulisannya. Dalam segi bentuk tertulis, laporan terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan berbentuk formulir atau matriks. Yang kedua, laporan berbentuk memorandum atau nota. Yang ketiga, laporan berbentuk surat. Yang keempat, laporan berbentuk naskah. Yang kelima, laporan berbentuk buku. Lalu adapun tata cara proses penyusunan laporan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, pengumpulan dan penyajian data. Yang ketiga, sistematik laporan. Yang keempat atau terakhir, penulisan laporan. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan nomor 4, teknik penyusunan laporan kegiatan keuangan. Berikut merupakan teknik penyusunan laporan kegiatan keuangan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan, hal yang harus dilakukan yaitu 1. Menentukan kerangka waktu atau periode laporan. Kedua, melakukan review akun buku besar. Ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang keliru atau terlewatkan. Lalu tahap yang kedua yaitu mempersiapkan neraca. Hal yang harus dilakukan yaitu 1. Mempersiapkan halaman neraca. 2. Membuat format neraca. 3. Mendaftarkan aset. 4. Mendaftarkan kewajiban. 5. Mendaftarkan seluruh sumber ekuitas. 6. Menjumlahkan kewajiban dan ekuitas. Dan yang terakhir, memeriksa saldo. Lalu tahap yang ketiga, mempersiapkan laporan laba rugi. Hal yang harus dilakukan dalam tahap ini yaitu 1. Menyiapkan halaman laporan laba rugi. 2. Mendaftarkan sumber pendapatan. 3. Laporan biaya barang yang dijual. Dan yang terakhir, mencatat biaya operasional. Masuk dalam tahap yang terakhir atau yang keempat yaitu mempersiapkan laporan arus kas. Hal yang harus dilakukan ada 4. Yang pertama, menyiapkan laporan arus kas. Yang kedua, membuat bagian kegiatan operasi. Yang ketiga, membuat bagian kegiatan investasi. Dan yang terakhir, menambahkan catatan atau narasi penting. Cukup sekian pembahasan materi mengenai evaluasi kegiatan administrasi keuangan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau penjelasan yang kurang paham.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.